Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suendri dari Program Studi Informasi UIN Sumatera Utara, Medan. Ini merupakan video pertemuan kedua kita, sekaligus praktikum tentunya, pada mata kuliah pemrograman berbasis web lanjutan ya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang apa namanya, say hello lah, saya anggap say hello. Dari pertemuan pertama kita sudah bahas tentang pembuatan kelas menggunakan PHP dalam konsep OOP ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita tidak bahas dulu OOP itu apa sih dalam PHP gitu. Nah, sekarang di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang kelas dan objek ya. Sebelumnya kita hanya tentang apa namanya, latihan ya, anggap aja pretest terlebih dahulu tentang OOP ini. Adapun nanti teori-teorinya sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya ya, bisa saudara ambil dari mata kuliah yang khusus membahas tentang OOP atau dari sumber-sumber yang lain. Tentunya sama saja ya kan. Sekarang kita bahas tentang kelas dan objek ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah kenal dengan kelas ya. Di dalam latihan NTB mahasiswa kita sudah kenal dengan kelas mahasiswa ya. Oke, sekarang kelas dan objek itu seperti apa sih gitu ya kan. Memahami konsep kelas dan langkah pembuatan kelas menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, kelas. Di sini mungkin akan saya bahaskan tentang teorinya. Nanti contoh praktikumnya akan kita bongkar satu persatu ya. Untuk membuat sebuah kelas, perintah yang digunakan adalah kelas, ya kan. Saja kembali diktat teori untuk mengetahui cara pembuatan nama kelas yang baik. Ya, nama file yang menyimpan kelas ini sama dengan nama kelas. Jadi kita buat misalnya MHSW ya, berarti kelasnya adalah kelas MHSW. Kalau di sini misalnya kelas mahasiswa dengan panjang, berarti nanti nama filenya adalah mahasiswa juga ya, sesuai dengan nama kelasnya. Buatlah sebuah file dengan nama mahasiswa di PHP. Huruf M-nya kapital sesuai dengan nama kelasnya ya kan. Jadi nanti kelas itu ya sesuai dengan namanya. Kelas akan menyimpan beberapa function-function yang kita buat di dalam kelas tersebut gitu. Jadi satu kelas itu akan melahirkan satu buah objek ya kan, seperti itu ya kan, di dalam konsep OOP ya kan. Selanjutnya ada properti. Nah, tadi atau sebelumnya kita sudah bahas di video sebelumnya, misalnya pembuatan ada database kita perkenalkan. Nah, sekarang di konsep di PHP juga ada properti. Bisa kita artikan sebuah variabel yang bisa diakses secara global di dalam kelas. Nah, misalnya di sini ada public string name. Nah, kita bahas satu-satu ini ya. Sekarang public. Nah, kemarin sudah kita coba juga itu gunakan. Public itu apa sih? Public sesuai dengan teori-teori di mata kuliah pemrograman berbasis objek juga atau OOP, public ini disebut dengan modifier ya, atau access modifier. Di sini sudah ada access modifier ya kan. Jadi modifier ini nanti ada terbagi public, private, protected. Nah, ini di sini ada tiga-tiganya saya buat di sini. Public itu bisa diakses kelas yang sama, bisa diakses kelas yang sama dan kelas lain. Berarti umum dia kan. Jadi nanti string name ini bisa diakses oleh kelas-kelas yang lain, karena nanti konsepnya kan konsep seperti dunia nyata ya kan. Kelas ini juga bisa diturun-turunkan, ada pewaris-pewarisnya gitu. Jadi nanti bisa diakses oleh kelas-kelas yang lainnya gitu. Kemudian string. String itu type properties atau tipenya string. Nah, tipenya ini banyak ini, bisa bool, integer, float, string, array di sini sampai classes dan interface di sini ya. Selanjutnya oh ya, ini untuk tipe sumnya itu adik-adik jangan sampai versi di bawah 7.4 ya. Karena type properties ini tidak akan berjalan di bawah 7.4 ya. Jadi kalau di bawah 7.4 itu tidak bisa menggunakan tipe propertinya apa. Nah, sedangkan string name ini namanya property ya kan. Ya, istilah lainnya kalau artinya tidak di dalam kelas, dia seperti variabel ya kan, variabel biasa ya kan. Public string name, nama, kemudian integer umur ya kan.
disesuaikan ya. Berarti kalau seandainya integer umur, dia tipenya adalah integer ya kan. Ada private string email misalnya di sini. Private ini hanya bisa diakses oleh kelas yang sama ya kan. Jadi nanti kalau misalnya di sini functionnya banyak, dia hanya bisa mengakses email yang ada dalam kelas ini. Jadi kalau seandainya nanti ada email di kelas yang lain itu tidak bisa diakses karena sifatnya adalah private ya kan. Kemudian juga ada protected, misalnya nama ibu. Jadi protected itu hanya bisa diakses dalam kelas yang sama dan anak-anaknya. Jadi mahasiswa ini misalnya ada kelas pewarisnya. Jadi nanti itu bisa mengakses nama ibu. Kalau dia kelasnya induknya adalah mahasiswa ya kan. Nah, begitulah cara mainnya ya kan, dalam konsep OOP. Nah, ini dia property, ada access modifiernya, ada type-nya, ada propertinya di sini ya kan. Oke, next, method. Method itu kalau istilah lainnya adalah function ya kan. Nah, jadi function itu di dalam OOP disebut dengan method ya kan. Nah, di dalam satu kelas bisa banyak function bisa banyak method ya. Misalnya di sini ada set name, set nama, set umur ya kan. Kemudian di dalamnya ada variabelnya dan bisa juga dituliskan nama variabelnya. Ini sudah mirip dengan Java ya kan. Nah, ada type propertiesnya di sini. Ini function ini disebut dengan method ya kan. Selanjutnya konstruktor. Nah, ini atau constructor ini sudah kita bahas di latihan sebelumnya. Ini misalnya konstruktor di sini merupakan metode default yang dipanggil oleh kelas ketika tidak disebutkan metodenya. Jadi kalau disebutkan kelasnya dipanggil, maka konstruktor ini akan mewakili metode yang lain. Nah, kalau seandainya metodenya tidak disebutkan katanya. Metode khusus pada objek dari kelas tersebut. Perintah ini gunakanlah konstruktor. Di sini ada konstruktor. Dalamnya ada var dan berapapun di sini bisa banyak ya kan. Ini contohnya konstruktornya adalah string A, string B. Kemudian menggunakan this. This ini mewakili properti yang di atasnya. Jadi untuk memberikan nilai properti ini, maka kita gunakan perintah this. This name sama dengan string A yang ambil dari konstruktor, this nama, berarti string B di sini adalah dapatnya dari konstruktor. Jadi apapun yang diisi nanti ke dalam konstruktor, maka dia akan sama dengan nilai ini akan kembali ke apa yang diisi dalam konstruktor begitu. Konstruktor kemudian ini instant atau instantiation, menjadikan kelas itu dalam bentuk objek ya kan. Merupakan proses utama yang menjadi kelas ke dalam objek. Proses ini yang menjadi ujung dari konsep OOP pada bahasa pemrograman PHP. Seluruh properti dan metode yang ada dalam kelas digunakan oleh ya objek ini sesuai dengan tujuannya dan akses modifiernya. Perintahnya adalah new. Kalau di sini kita tadi ada gunakan perintah new pada pertemuan pertama, di sini maka katanya proses instance menggunakan perintah new. Buatlah file baru. Ini contohnya. Kalau seandainya kita coba nanti, ya adik-adik silakan nanti coba di rumah. Boleh kalau seandainya mau copy ini silakan di copy atau diketik agar dia saudara nampak proses langkahnya itu satu persatu ya kan. Mahasiswa, name, nama, kemudian di sini ada agama misalnya. Public, static, string, agama. Kenapa pakai static? Ya berarti ini variabelnya sudah saya buat agamanya Islam gitu. Tidak ada opsi yang lain. Artinya langsung itu gitu. Kalau mau buat yang lain, misalnya di sini ya statiknya jangan dibuatkan ya kan. Kemudian di sini ada method. This keyword refer a non-static member of a class ya kan. Nah, itu ya artinya bisa nanti return this nama ke sini karena dia bisa berubah-ubah nama ini bukan static katanya. This keyword refers a non-static member of a class katanya. Jadi kalau seandainya sini Islam ya nggak bisa diginikan ya karena isinya sudah ada ya gitu. Get nama ini juga. Jadi kalau katanya self keyword refers a static member of class. Jadi kalau seandainya sudah ada di sini dibuatkan nilainya dalam properti, boleh menggunakan kayak gini aja gitu. Return self agama. Jadi agamanya sudah ada isinya di atas untuk mencontohkan penggunaan self di sini ya. Berarti langsung memanggil apa yang sudah ada isinya di atas. Itu tentang instant ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana
menjadikannya dalam bentuk objek tadi, bahwasanya menggunakan perintah new, ya kan. Ini variabelnya, variabel apapun sebenarnya boleh. MHSW di sini sama new mahasiswa. Berarti dari kelasnya mahasiswa. Kelasnya mahasiswa, ya kan. Kemudian mahasiswa, tanda kurang, tanda strip atau tanda panah gitu ya kan. Set name. Name ini adalah metodenya. Set name ya. Name, kemudian di dalam ini ada variabel di sini bisa diisikan, misalnya set name 07 bla 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 bla. Kemudian ini misalnya set nama Faiza misalnya. Kemudian echo bisa get nama. Berarti di sini set nama, misalnya ini public set nama. Jadi set nama ini sudah dibuatkan string B dia di sini. Return this nama B. Berarti nama ini nanti nilainya adalah B yang ini. Jadi ketika dipanggil di bagian misalnya get nama, return this nama ini sudah ada isinya gitu. Adalah B gitu. Jadi di sini misalnya set nama Faiza ya kan. Jadi Faiza ini sudah dimasukkan nilainya ke dalam nama yang ini gitu. Dari set nama tadi ya, ini set nama string B, maka sudah dimasukkan nilai yang sini. Ketika metode yang ini dipanggil get nama, maka return this nama kembali ke nilai yang ini. Jadi nilai yang itu sudah diisi seperti ini Faiza. Berarti di sini get nama ini isinya adalah Faiza ya kan. Sedangkan get agama sudah ada isinya, dia statik ya kan, statik string nama Islam, maka otomatis nilainya sudah ada get nama Islam ya kan. Perintah new pada baris 34 menjadikan mahasiswa sebagai objek dari kelas mahasiswa. Oke. Ini tadi static keyword bisa digunakan misalnya public static string agama Islam. Bisa juga di dalam metode ya kan. Jadi bisa property, bisa method dalam bentuk statiknya. Misalnya ini public static function get agama ya kan. Jadi nanti metode ini adalah statik, dia isinya sudah diperkenalkan, itulah isinya gitu. Lanjut ke scope resolution operator yang double colon katanya titik 2 ini namanya scope resolution operator atau titik 2 dua kali, merupakan tanda yang digunakan dalam proses instantiation dari property atau method static keyword. Lihat materi pada huruf F untuk static keyword yang di atas. Yang ini static keyword. Selanjutnya buat file baru ini untuk contoh. Misalnya iya, kalau seandainya ini kelas masih kelas mahasiswa yang nggak bisa di tempat yang sama, mungkin nggak bisa ya. Ya bisa saya saudara buat, ada buat dengan nama file yang berbeda, buat kelasnya sesuai dengan nama filenya ya kan. Misalnya di sini public static function set nama, string nama, return nama yang ada di sini misalnya. Kenapa dia sudah static di sini? Maka bisa langsung echo mahasiswa titik 2 kali set nama Faiza. Maka nama set nama itu langsung nanti bisa langsung instantiation with scope resolution operator misalnya. Apa nih? Jadi kalau seandainya mau menampilkan langsung objek mahasiswa ini, bisa langsung menggunakan titik 2 kemudian metode yang ada di dalamnya Faiza gitu aja. Dan nanti yang muncul adalah Faiza. Jadi tidak perlu lagi kita gunakan echo, kemudian di echo cari metodenya, nggak perlu. Jadi langkah yang 2 ini bisa langsung nama kelasnya titik 2 set nama. Nah ini juga menggunakan, ini artinya juga menjadikannya dalam bentuk objek, instantiation juga. Tapi metodenya atau caranya adalah dengan 2 kolon atau 2 kali titik 2 ya kan. Kemudian untuk error handling sudah kita coba kemarin, misalnya pakai try catch di sini sudah kita bahas itu. Nah, sekarang latihan ke 2.3 latihan pada praktikum kedua ini, sempurnakan latihan pada praktikum 1 dengan implementasikan bagian dan fungsi kelas sesuai dengan materi praktikum 2. Oke, sekarang berarti di latihan atau di praktikum 1 itu sudah sempurnakan di sini sesuai katanya dengan materi di praktikum 2 ini. Sempurnakan latihan 1 pada praktikum 1 dengan implementasi bagian dan fungsi kelas sesuai dengan materi praktikum kedua. Jadi kalau misalnya kita open dulu ya. Ini close folder, kita open. Misalnya di sini, oke ini aja dulu ya. Misalnya kalau mahasiswa tadi di sini privat
string DB misalnya. Ini misalnya DB ini kita nggak tahu ini type propertiesnya apa ya kan. Atau nanti kalau misalnya kita buat yang lainnya, kita sesuaikan dengan metode di latihan ataupun di praktikum kedua ini. Ada type properties, kemudian ada method, kemudian ada beberapa perintah-perintah yang sesuai dengan di praktikum ke dua ini ya kan. Oke, kemudian yang kedua, lengkapi sistem perlatihan ke praktikum 2 dengan metode input, edit, delete sesuai dengan database praktikum 1 ya kan. Nah, boleh berarti di praktikum 1 masih TB mahasiswa di database akademik ya. Kita punya di sini TB mahasiswa. Tadi kita hanya baru bisa untuk tampil saja ya kan. Nah, sekarang coba edit, delete sesuai dengan praktikum database 1 itu. Ini masih 16 menit. Oke, kita coba ya. Kita coba menambahkan untuk inputnya juga, kemudian edit, kemudian delete-nya juga. Oke, kita coba untuk praktikum pertemuan kedua. Untuk praktikum kedua, untuk resource-nya kita ambil dari praktikum 1 saja, karena untuk melengkapi dari pertemuan pertama, kita tambahkan nanti inputnya, edit sama delete. Karena isinya sama, kita copy saja yang OOP praktikum 1 ini. Kita paste di sini, kemudian saya rename menjadi OOP praktikum 2 ya. Oke, kemudian saya open folder ke jsamhtdoc praktikum 2. Isinya ada app, dalamnya ada mahasiswa, kemudian ink kosong, layout masih kosong, kemudian ada index.php. Saya coba dari localhost praktikum kedua, isinya masih bisa ditampilkan dari DB akademik ya. DB akademik, mahasiswa ID, NIM, mahasiswa nama, mahasiswa, alamat ya. Oke, selanjutnya ini saya coba buat satu buah link untuk input data baru. Ini kita tidak ada style apapun, masih sangat basic sekali ya kan. Misalnya di sini saya akan arahkan ke input, kita sesuaikan aja dengan nama prosesnya input.php. Tambah data, boleh gitu aja ya. Atau tambah saja kalau seandainya tidak ada bacaan data di sini, tambah misalnya, atau input boleh ya. Tambah input, berarti kita butuh file baru namanya input.php ya. Input.php. Input.php di sini kalau saya simpan, ini saya refresh, nanti tambah mengarahnya ke input.php ya. Oke, input.php kita desain. Boleh kita pakai tabel dulu biar kita sesuaikan ya kan. tr, kemudian di dalamnya ada td, berarti ada ini ada 3 data, berarti kita butuh 3 kolom ya. Ada 3 kolom di sini. Ada name, kemudian ada dia apa namanya? Susunannya adalah 3 baris, di dalamnya ada masing-masing 2 kolom, begitu ya. Name, kemudian di sini ada inputnya. Input ya, input. Berarti seperti ini ya. Ada name, kemudian di sebelah kanannya ada untuk inputnya ya. Berarti kita butuh 3 baris di sini, nama, kemudian ada alamat. Selanjutnya terakhir ada tombolnya. Tombol. Berarti di kirinya tidak ada, di sebelahnya ada tombol. Name, input, tipe teks, name. Nah, harus kasih namanya. Misalnya namanya adalah mahasiswa name. Saya samakan saja dengan nama ini biar nampak masuknya ke sini mahasiswa name. Tapi boleh saja misalnya i mahasiswa gitu. Biar dia jangan
bingung ya kan, ini nama kolomnya apa nama apanya. Saya buat seperti ini bisa juga, tidak masalah ya. Namanya boleh, tak masalah apa aja. Name ya tergantung apa namanya. Name ya kan. Input name. Kemudian di sini nama. Eh, kalau alamat saya buat yang lebih besar, misalnya text area ya. Text area, name-nya misalnya alamat. Ini boleh dipasangkan saja, call-nya ini standar oleh, oke, tidak masalah ya kan. Kemudian input tipenya submit gitu kan. Oke, sekarang tabel ini dia harus ada di dalam form gitu. Harus ada di dalam form actionnya kita buat satu buah file baru untuk khusus proses ya, namanya proses titik php. Nanti arahnya ke sini, ke proses ini ya kan. Berarti form action proses titik php, kemudian metodenya metode post, dia ngirim data. Sedangkan penutup formnya ini ada di bawah ya. Jadi form ini melingkupi semua yang ada di sini gitu. Action proses titik php post, formnya tutupnya di bawah ya. Namanya name, nama, alamat, tipe submit. Kita kasih juga namanya ini. Name misalnya tombol T simpan gitu. T input, tombol input. Kalau mau kasih bacaan di tombolnya ini simpan misalnya. Jadi ketika nanti ini kita tambah name, nama, alamat, simpannya alamat ya kan. Ada alamat, simpan, name, nama, alamat, dan simpan ya kan. Oke, sekarang arahnya adalah ke apa namanya, ke proses. Nah, apa di proses ini? Nah, proses ini misalnya kita mulai dari PHP-nya, kita buat logikanya di sini. Kalau misalnya di sini sudah dapat datanya, nah, kita buatkan if misalnya post tombol input, jika if post t input, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua yang di sini diinputkan ke dalam database. Berarti kita butuh logika dari kelas mahasiswanya untuk menyimpannya gitu. Oke, kita tambahkan satu buah metode di sini. Tadi kita sudah bahas ya, public pakai fu, nah gitu aja, biar dia otomatis ya kan. Public function namanya input, boleh, atau simpan, terah, sama aja. Public function input. Jadi nanti inilah yang akan kita buat di sini gitu kan. Karena juga ada edit, saya buat insertnya di sini. MHSW mahasiswa sama dengan new MHSW ya kan. Karena dia belum tahu MHSW dari mana, ini harus di-include atau require one, boleh require one app mhsw.php. Oke, harus terpanggil dulu ya kan. MHSW itu ada di sini ya kan. Panggil dulu MHSW. Oke, sekarang MHSW tanda panah input. Nah, inilah prosesnya gitu. Maka yang dipanggil adalah metode yang ada di sini. Mahasiswa input. Oh, masukkan ini ke sini, ke input katanya kan. Oke, sekarang prosesnya di sini lagi. Apa aja? Berarti kita butuh ya beberapa apa namanya itu input yang ada di form itu. Misalnya tadi ada string name misalnya. Tadi kita buat pakai gitu ya kan. String name sama dengan post name. Nah, ini sesuai tadi kan. Nah, name atau apapun sebenarnya variabelnya
Ya sembarangan ya, terserah. Ini nggak perlu string ini ya kan. Ini ada 3 string nama. Ini juga nama. Ini alamat. Ini alamat. Nama, alamat. Oke, sekarang kita kalau mau buat logikanya, kalau seandainya kosong ini bla bla terserah. Anggap ini standar aja dulu ya kan. Oke, sekarang SQL-nya. Apa SQL-nya? SQL-nya adalah insert into nama tabel tb mhsw. Ini tb mhsw. Langsung aja misalnya karena semua yang diinput values. Yang pertama misalnya tadi ada mhsw name, kemudian sama dengan video sebelumnya aja, mhsw nama, ada mhsw alamat ya kan. Kan itu yang kita buat ya kan? Di pertemuan sebelumnya kan kayak itu. Kemudian baru stmt sama dengan this, sama kan di atas ini. Terus saya copy aja lah ini ya. Kalau saya nggak mau ribet ngetik ya, boleh aja sih sah saya untuk di copy ya kan. Oke, sekarang stmt bin param mhsw name itu diambil dari string i name. Oke, stmt bin param mhsw name yang ini ambil nilainya yang ini gitu kan. Oke, saya copy aja. Nama, ini juga nama, ini alamat, ini kalau Sublime seharusnya dia bisa otomatis apa yang sudah diketik sebelumnya, seharusnya bisa otomatis ya kan. Execute, selesai. stmt execute. Oke. Udah sampai situ saya sebenarnya udah bisa ini. Harusnya ya. Kita coba dulu. Masuk input di sini. Berarti ketika di sini proses katanya, kita arahkan ke proses. Ini namanya tombol T input. Logikanya kita buat di sini kondisi operasi if post T input atau if is set. If is set post T input. Nah, boleh gitu juga. If is set post T input. Kalau T inputnya diklik gitu ya kan. Coba kita tes. Ini bisa jalan nggak ini? Back address. Misalnya 0702 1515 namanya Iki, alamat Medan. Disimpan, maka diarahkan ke proses. Ketika sampai proses, dipanggillah mahasiswa input. Input ini dapatnya dari mahasiswa dari kelasnya mahasiswa. Mahasiswa adalah objeknya. Dipanggil dari sini input. Oke, tes. Tara. Belum masuk ya. Ini nama, ilamat, alamat. Insert into tb mhsw values mahasiswa name, mahasiswa nama, mahasiswa alamat. Ini ada satu lagi nih. Yang auto incrementnya ya, harus dimasukkan juga ini. Atau saya buat kosong mau enggak ya? Kita buat kosong gini aja, 0 gitu ya. Coba tes ya. Tes. Ya. Press. Iki. Tadi ini kan kolomnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Values-nya kita buat cuman ini, berarti ada satu lagi yang perlu diisi gitu. Walaupun dia auto increment ya, dia mau diisi juga gitu ya. Apa ya? Jadi saya buat 0 saya sini. Ini langsung 6 karena dia memang auto increment ya kan.
Satu lagi, misalnya 702 1616, namanya Ramadan. Alamat Tanjung Merawah. Misalnya pan ke ke proses memanggil Ramadan, memanggil method input ya. Biar dia balik di sini bisa kita tambahkan header location titik 2 index titik php, arahnya ke sana gitu. Jadi kalau udah dimasukkan ya masuk sini aja gitu, header location titik 2 index titik php. Jadi balik lagi ke index biar nampak hasilnya ya kan, jangan berhenti di proses ya kan. 07 02 17 namanya ya Medan. Ketika disimpan balik lagi sini gitu ya. Oke, itu untuk input sudah berhasil kita buat. Selanjutnya edit ya, edit titik php, kita ke tampilnya, ke indeks ya. Bahwasanya di sini ada proses ya. Saya buat satu lagi, th aksi, atau gini lah ya kan, delete edit. Jadi nanti biar nampak dia kan, delete, hapus ya kan. Oke, saya butuh dua ini arahnya ke A herep kemana, ini juga A herep kemana gitu ya kan. A herep ini ke edit titik php, tanda tanya, ID ya harus dikenalkan ID-nya, ID yang mana gitu ya kan. Kita ambil dari sini ID-nya, ID sama dengan mahasiswa ID, atau name boleh karena dia unik ya kan. Begitu juga hapus ini juga bisa. Hapus itu bisa prosesnya di sini atau kita proses ke file yang berbeda juga bisa. Di sini aja pun bisa sebenarnya, ini index.php, tanda tanya, hapus sama dengan gitu. Ini aja pun bisa ya. Atau kalau diarahkan ke file yang berbeda juga bisa. Hapus ID yang mana? Berarti nanti prosesnya di sini saja hapusnya gitu. Nah, begitu. Jadi ini kalau kita buat di sini linknya edit, ini linknya hapus. Ya. Refresh, edit, hapus ya kan. Ketika kita edit, arahnya ke edit titik php tanda tanya ID sama dengan 1. Biar nanti ini ID 8 ya. Biar nanti ID-nya dapat ya kan. Oke, sekarang berarti arahnya ke edit titik php. Kita masuk sini. Karena dia formnya hampir sama dengan ini kan formnya hampir sama itu ya kan. Tapi tinggal ngisikan ke sini saja ya kan. Ngisikan di sini, proses arahnya juga ke proses, metodenya juga post. Kalau ini mungkin update lah ya kan. Namanya update. Kemudian name ini kita isi di dalamnya apa yang diedit. Value misalnya dapatnya dari mana gitu. Dapat nilai value-nya dari mana gitu kan. Nah, berarti kita mesti mengambil ID yang diklik gitu ya kan. ID yang diklik ya kan. Berarti value-nya dari ID yang diklik. PHP Oke, berarti string ID sama dengan get ID. ID dari sini tadi. Ini. Dari sini ID-nya kita ambil ID get ID. Oke, sekarang ketika ID berarti kita memanggil ke database ya kan.
memanggil ke database. Nah, database kita penghubungnya adalah kelas ini gitu kan. Berarti kita perlu satu metode. Di sini nama metodenya adalah edit gitu ya kan. Edit, kemudian kita panggil sesuai dengan ID yang diberikan dari tabel mahasiswa ya kan. Oke, SQL sama dengan berarti select pakai bintang boleh from, select bintang from TP mahasiswa where ya kan, where itu where mahsw ID sama dengan, karena dia pakai PDO titik 2 mahsw ID sama dengan titik 2 mahsw ID. Oke, masuk ID sama dengan mahasiswa ID. Oke. Sekarang STMT-nya, STMT sama dengan, ini saya copy aja ya, karena sama-sama SQL namanya. Select prepare SQL ya. Oke, sekarang STMT bin param mahsw ID titik duanya, mahsw ID diambil dari string ID misalnya. Dia ID ini diambil dari mahasiswa ID diambil dari string ID. Mana string ID ini dapatnya dari mana? Nah, kita taruh di dalam variable ataupun argumennya edit dia. ID di sini. Jadi nanti ketika diedit ini jadinya gini gitu. mahsw sama dengan new mahasiswa mahsw. Ini kita panggil juga berarti require one sama dengan mahsw mahsw titik php ya, require app mahasiswa titik php. Jadi mahsw sama dengan new mahasiswa. Nah, sekarang yang menjadi apa namanya itu ID-nya itu kita masukkan di dalam argumennya edit ya. Berarti di sini misal nanti kita perkenalkan variabelnya itu sebagai row kayak tadi, cuman row 1 aja karena data yang dipanggil 1. mahsw edit, kita ambil string ID-nya dari atas ya. String ID mahasiswa edit, ID-nya dari sini gitu. ID. Jadi di sini ID-nya kita buat di dalam. Ini argumennya ya kan. Atau variabel-variabel yang ada di sini. Ini bisa banyak loh. Edit ya kan. Jadi nanti edit ID dapatnya ke sini gitu. ID. Maka mahasiswa ID sama dengan mahasiswa ID-nya di sini bisa mengambil ID-nya dari mana gitu. Oke, itu saja. Kemudian STMT execute. Oke, ini udah selesai editnya. Belum nyimpannya ya, belum mengupdate-nya ya, masih ngeditnya aja baru. Nah, berarti di sini nanti ini kan udah dapat ini variabelnya. Berarti php echo row mahsw name di sini. Tutup php-nya. Oke, kita tes dulu ya. Edit nomor 1 edit. Loh, apa ini? Katanya type 0 16. Edit titik php line 16. Oh, di sini row mahsw name mahasiswa edit di sini
Ya, ini kita array-nya kita keluarkan dulu ya. Misalnya di sini raw sama dengan stmt. Ini array-nya belum fetch. Kayak tadi juga sih sebenarnya. Return raw ya. Kembali ke raw. Ini raw. Nah, belum ini kan masih array ya. Dia masihnya datanya itu kan masih array ya. Fetch, kemudian raw. Baru bisa nanti bisa satu-satu dia. Mudah-mudahan. Bismillah. Bam. Oh iya. Ibu, kemudian yang ini misalnya 17 edit. Ya, oke. Yang di bawah berarti sama ini. Sama berarti nama saja. Ini sini nggak pakai value lagi, langsung aja karena dia text area ya. Ini. Oke, update. Refresh. Oke, masuk. Oke, sekarang proses untuk ngupdate-nya. Oh, ini kelamaan videonya mungkin ya. Ini sekitar berapa menit ini? Mudah-mudahan nggak terlalu panjang ya. Jadi sekalian. Ya, sayang kuota. Banyak yang bilang gitu, sayang kuota ya. Karena nontonnya via YouTube ya kan. Oke, itu tadi edit, proses. Sekarang di proses ini, if is set post t apa gitu tadi? T update atau t edit boleh ya, nanti bingung lah t edit. Ini t edit. Ini berarti mahasiswa edit. Mahasiswa edit ya, sesuai dengan tadi bukan arahnya ke update. Kita belum punya update ya. Bukan arahnya ke update, bukan ngedit lagi dia ngupdate ya kan. Ini apa ini? Method update undefined. Oke ya, memang belum dibuat di sini ya. Mana tadi mahasiswa ini? Ini berarti kita butuh ini. Saya copy aja ya. Copy di sini kita butuh update. Kalau update itu sama ya kayak gini juga, di post name-nya, i name, ini i name, i nama, i alamat. Nah, tapi ini beda, perintahnya beda ya. Berarti sini update ya kan. Update db mahsw set, misalnya mahsw name-nya sama dengan mahsw name, mahsw nama sama dengan mahsw nama, mahsw alamat sama dengan mahsw alamat, where mahsw id sama dengan mahsw id, where mahasiswa id sama dengan mahasiswa id. Ini agak panjang ya, nampak ya, mahasiswa id. Ini ada, satu lagi id nggak ada. Mahasiswa id sama dengan EID boleh. Cuman ID dapat dari mana? Belum ada. Berarti kita buat aja di sini. Misalnya input tapi tipe-nya hidden ya. Mana ada ini. Nih, tipe hidden, name-nya EID. Nilainya adalah, boleh langsung dari sini aja nih. Echo. Kalau di aplikasi nanti apa namanya? Di aplikasi yang sudah production di lapangan ya tentu hal-hal kayak gini nggak bisa dibuat. Tapi basically-nya kayak gini ya. Input tipe hidden name EID. Ini EID berarti kita kurang satu sini. EID sama dengan post EID.
EID yang ini. Mahasiswa ID dapatnya EID. EID itu dari sini. Jadi input cuman nggak nampak ya, hidden ya. Misalnya kalau ini kita edit, ini kan edit ini. Tapi nggak dapat sini inputnya karena tipe-nya hidden. EID. Biar nanti yang mahasiswa ID ini kayak post dia gitu. Kalau nggak dapat post dia. Oke, kita coba ini. Sudah bisa nih langsung nih. Misalnya, oh ini kok name tuh. Ini diedit ini mahasiswa alamat. Nah. Oke, Medan Timur, update Medan Timur ya. Oke, ini Tanjung Morawa B. Oke ya, Ramadhani Cantika misalnya. Ini 16 18 Cantika. Oke, selesai ya. Oke, next. Ini sudah editnya sudah. Nanti adik-adik bisa lihat di pause saja videonya itu ya. Biar nanti nampak. Ini tadi bagian ini indeks ya. Ini update-nya. Biar sama dengan input sih gitu. Tapi bedanya nanti di SQL-nya update. Oke, terakhir kita buat untuk delete. Function-nya delete. Delete. Ini pasti ada ID-nya juga ya. Nah, dia butuh string ID di sini. Untuk ya kayak sama kayak edit juga. Jadi berapa gitu. Ini saya copy aja ya. Kan hampir sama dia. Cuman perintah SQL-nya berbeda. Aduh. Udah 2 kali. Berarti langsung aja. Delete from TP mahasiswa gitu ya. Delete from TP mahasiswa where mahasiswa ID. Prepare mahasiswa ID execute. Aha, kan sama ya kan? Delete butuh ID. Jadi kita buat di sini aja. Hapus sama dengan. Jadi kalau misalnya di sini if hapus, ini stringnya string hapus ya. If is set misalnya get hapus, kalau ada kata-kata hapus dapat hapus ya. Nah misalnya string ID sama dengan get hapus ini kan ID deh, sebenarnya get hapus itu kan ID ya. ID langsung aja karena sudah ada objek mahasiswa di atas ini, berarti sini tinggal ini aja delete. Tadi delete ya namanya, delete ID, delete kemudian string ID. Udah misalnya ya, coba kita tes ya. Hapus, press, udah terhapus ya, cuman dia nggak reload ya. Kalau header dia ini bisa nggak nih ya kayak header ya, kalau di dalam file yang sama. Saya nggak pernah coba sih. Location coba kita tes ya, biasanya kena di apa, ada header gitu. Oh bisa ya. Nah, hapus ya. Oke, tambah bla 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 bla, ini bla 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 hapus. Oke, selesai. Alhamdulillah selesai praktikum kedua. Silakan nanti adik-adik coba di rumah, saya review lagi ini kelasnya, mana tahu tadi agak apa. Silakan dicoba, ini tampil. Kalau misalnya ingin mengikuti video ini urutan-urutannya di pause saja gitu. Ini update-nya, ini delete-nya ya. Oke. Kemudian ke indeks dulu ya. Kita di indeks. Selanjutnya input. Ini kayak biasa ya. Edit.
Selanjutnya proses ya. Oke, demikian ya adik-adik. Silakan banyak latihan di rumah, kemudian silakan diimplementasikan ke DBI Commerce ini gitu. Nah, ini kan banyak ini. Coba ya. Ya, banyak sih tabelnya ya. Namanya programnya harus besar ya. Cobalah satu-satu ke sini. eh, Implementasikan apa yang sudah kita bahas tentang ya tampil input edit delete menggunakan konsep OOP ya. Oke adik-adik, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.